ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-334. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid dharain amin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu. Ini sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bercerita seorang laki-laki mendatangi beliau. Ini sebelum kita bahas tentang kelanjutan yang ataupun teks yang disebutkan di sini. Ini perlu untuk Anda sampaikan terlebih dahulu tentang asbabul wurud ataupun kisah yang ada dalam hadis ini. Ada seorang laki-laki ini, dia mendatangi sahabat Abu Darda. Laki-laki ini disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, istrinya. Kata sebagian dari antara ulama yang mensyarah hadis ini, perintahnya bukanlah yang ada unsur syar'i. Artinya bagaimana? Istrinya mungkin baik-baik, disuruh untuk menceraikan. Tayyib. Sebagian di antara riwayat, ini perawi ini beliau ragu, apakah yang menyuruh itu ayahnya ataukah ibunya. Tapi yang jelas di antara mereka berdua ini merintahkan laki-laki ini untuk menceraikan istrinya. Karena saking cintanya si suami terhadap istrinya, sehingga ini suami ini merasa berat, sehingga kemudian sampai dia bernazar disampaikan kepada ayahnya. Bagaimana nazarnya? Dia akan merdekakan 100 budak jika dia tidak dipaksa untuk menceraikan istrinya. Tentunya ini suatu budak harganya cukup mahal. Ternyata ini berarti laki-laki kaya. Tayyib. Secara kelihatannya, walaupun dia ini telah bernazar, kalau misalnya orang tua tidak maksa dia untuk menceraikan istrinya, tetapi orang tuanya tetap kekeh, padahal pahalanya cukup besar seandainya cuma memerdekakan satu orang budak, apalagi sampai 100. Kalau kita perhatikan dari hadis ini nanti, ini orang tua tetap kekeh maksa atau perintah anaknya untuk menceraikan istrinya. Buktinya apa itu? Buktinya ini laki-laki meminta fatwa, jawaban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau seandainya orang tuanya ini tidak jadi untuk maksa anaknya, niscaya hadis ini tidak akan ada. Karena laki-laki ini datang adalah karena memang keperluan untuk mencari suatu jawaban dari permasalahan yang dia hadapi saat itu. Kita perhatikan di sini. Qala inna limra'atan. Ini yang disebutkan oleh laki dalam riwayat ini. Sesungguhnya aku punya seorang perempuan, maksudnya adalah seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Kalau dalam riwayat ini jelas yang perintah itu adalah ibundanya. Sebagian di antara riwayat perawi hadis ini tidak disebutkan apakah yang perintah ini adalah suami ayahnya ataukah ibunya. Tapi intinya salah seorang di antara mereka nyuruh untuk menceraikan istri. Yang dalam riwayat ini berarti adalah ibundanya. Faqala, kemudian jawaban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, al-walidu awsaqu abwabil jannah fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab aw ihfadh. Ini sebelum jawaban ini, sebagian di antara riwayat sahabat Abu Darda beliau mengatakan aufi binadzarika, engkau tunaikan nazarmu.
engkau tunaikan nazar-nazarmu. Sahabat Abu Darda, beliau dalam hadis ini ataupun yang ada riwayat tentang masalah engkau tunaikan nazarmu untuk merdekakan 100 budak. Ini di dalam riwayat ini tidak ada suatu perkataan dari sahabat Abu Darda agar laki-laki ini menceraikan istrinya. Beliau hanya menjawab sebagaimana suatu perkataan yang beliau nukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya orang tua ataupun orang tua merupakan awsat, pintu surga ataupun pintu surga yang paling tengah. Kita perhatikan ya ikhwah, ini kata awsat sebagian di antara artinya sebagaimana beberapa riwayat itu adalah dari segi pertengahan. Di saat dibilang berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa pintu-pintu surga itu berjumlah 8. Sebagian di antara riwayat faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Orang kalau dia termasuk ahli salat maka nanti dia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang dia itu termasuk ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang dia termasuk ahli puasa akan dipanggil dari pintu raya. Orang yang dia itu ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ada tentang masalah pintu tawakul, ada pintu birrul walidain, ada pintu zikir ataupun yang lain sebagainya. Intinya tentang awsat di situ itu adalah pintu pertengahan dari 8 pintu. Jelas ya? Ini sebagian di antara ulama. Sebagian ulama yang lainnya awsat di situ diartikan dengan al-ajwad ataupun al-afdal. Saat dibilang bahwa al-walid itu adalah awsatu abwabil jannah. Walid atau orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Maksudnya adalah afdalu abwabil jannah. Menurut sebagian di antara ulama. Sebagian di antara ulama yang lainnya mengartikan bahwa tentang awsat di sini ini bahwa birrul walidain itu bisa mengantarkan kepada masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan di sini, fa'adhi' dzalikal baba' wifadhu. Maka engkau ataupun jika engkau menghendaki, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah pintu-pintu itu. Dalam masalah hal ini ya ikhwah sekalian, ini tidak jauh beda dengan riwayat-riwayat sebelumnya, yang mana ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau perintah kepada anak laki-lakinya yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menceraikan istri-istrinya. Kemudian oleh sahabat Abu bin Khattab radhiyallahu anhu, ini beliau kemarin kan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh Rasulullah, ini sahabat Abdullah disuruh untuk mengikuti perintah dari ayahnya menceraikan istri-istrinya. Kemarin yang telah kita bahas. Tayyib. Intinya di sini ikhwas sekalian tentang perintah orang tua yang nyuruh anaknya untuk melaksanakan suatu hal. Kalau dalam perintah tersebut kok tidak ada suatu unsur maksiat, tidak ada suatu unsur kemungkaran, wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh seorang anak. Karena faktor hak orang tua. Kemudian kalau dalamnya ada suatu unsur kemungkaran, maka si anak dia berhak untuk menolaknya. Termasuk apa misalnya? Seorang anak rumah tangganya udah bener, istrinya sudah bener, istrinya berjilbab panjang misalnya, dan dia juga nggak membuka auratnya, dia menggunakan kaos kaki dengan sempurna. Di sini juga ditutup, tidak pernah membuka rambutnya di khalayak ramai, dan dia juga menunaikan hak dia sebagai ataupun kewajiban dia bagi seorang istri. Tahu-tahu kemudian ini mertua, orang tua dari si suami menyuruh untuk menceraikannya, disuruh untuk menikah dengan seorang perempuan yang tidak jelas, sholatnya juga belum tentu, yang tidak berjilbab, ataupun mungkin ada pelanggaran syariah yang lainnya. Yang model begini tidak diperbolehkan untuk diturutin. Karena kenapa? Karena ada suatu pelanggaran syariah,
yang telah dilaksanakan oleh orang tua. Tayyib. Perhatikan begini ya ikhwah sekalian. Di saat misalnya ada seorang ikhwan, seorang anak. Dia ini disuruh untuk menceraikan istrinya karena perintah orang tua. Oleh si anak, tanpa ada suatu pertimbangan, dia langsung menceraikannya. Kemudian saat ditanya, "Loh, kok diceraikan istri? Kan dia orang baik, karena dia termasuk seorang perempuan yang taat. Kok malah diceraikan?" Si laki-laki ini dia bilang, "Karena aku ngikutin perintah orang tuaku, karena aku ingin berbakti sama orang tua." Tayyib. Kita keep jawaban ini. Kita simpan dulu jawaban ini. Yang diberikan oleh seorang ikhwan yang dia dengan mudah untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya adalah istri yang baik-baik. Kemudian kita kulik ini lagi-lagi, ataupun kita lihat lagi-lagi yang dia dengan mudah untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya adalah perempuan yang baik-baik. Sebagian di antara kasus ini si laki-laki yang menceraikan istrinya ini, saat dipanggil ibundanya, dia nggak nyahut. Dan saat disuruh ataupun dilarang ibundanya, "Nak, nanti jam 9 sudah harus sampai rumah." Nggak sampai rumah juga. "Nah, jangan keluar malam-malam." Ternyata tetap keluar malam-malam. "Nah, tolong bersamai kami selama 1 jam dalam sepekan saja." Ternyata nggak ditunaikan. Berarti bagaimana? Ini ada masalah. Sesuatu yang seharusnya dia jaga karena istrinya adalah istri baik-baik, kemudian dia lepaskan karena berargumen karena dia mau berbakti sama orang tua, padahal masih banyak bakti yang lain yang bisa ditunaikan oleh si anak. Sehingga sebagian di antara riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di saat beliau ditanya oleh seorang, di saat dia disuruh untuk menceraikan istrinya, apakah perlu untuk diceraikan? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, "Iya, silakan ceraikan kalau memang tidak ada kebaktian yang lain yang engkau berikan terhadap orang tua." Padahal banyak sisi hak orang tua yang tidak diberikan. Ternyata satu poin yang disuruh menceraikan istrinya langsung dia ceraikan. Berarti aslinya bukan bakti terhadap orang tua. Aslinya dia sudah nggak cinta lagi kepada istrinya. Ini yang terjadi sehingga terjadi suatu ketimpangan. Kalau kita merasa istri kita itu sudah benar, dia seorang perempuan yang taat dan dia nggak mungkin jarang untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngerumpi, berarti ini patut untuk dipertahankan. Hak suami dia berikan omongannya nggak sembarangan, nggak suka untuk update status di media sosial, mengumbar semua permasalahan dalam rumah tangga. Istri baik berarti ini di zaman-zaman kita saat ini. Di saat ada sebagian di antara istri yang dia itu gaptek dan tidak update fotonya di media sosial, yang tidak mempublish semua masalah rumah tangga di media sosial, dibuat status. Ini istri patut untuk dipertahankan karena sumber fitnah di zaman kita saat ini antaranya adalah media sosial. Ini istri-istri jarang yang ada di zaman kita saat ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarga ataupun pasangan-pasangan yang saling mengajak, mengingatkan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau suaminya sudah benar, istrinya benar, nanti insyaallah anak-anaknya akan ikut. Karena nggak mungkin anak ini dididik untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk melawan syariat agama Islam. Semoga Allah berikan kita semua hidayah insyaallah. Untuk teman-teman yang belum menikah, perlu untuk diseleksi terlebih dahulu, berkali-kali lipat untuk mencari pasangan. Apakah pilihan saya ini nanti mengantar ke surga atau akan neraka? Sehingga perlu untuk dicari yang benar-benar disaring, diselidiki. Jangan sampai salah dalam memilih ibu untuk anak-anak ke depannya. Kemudian hadis yang 330, mana ini? Mendatangi sahabat Abu Darda.
Sesungguhnya seorang laki-laki mendatanginya, anna rajulan atahu. Begini, ini riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Syu'bah. Beliau bercerita. Ceritanya dapat dari mana? Didapat dari sahabat Abu Darda. Tayyib. Kemudian di saat beliau menceritakan, tabi'in bernama Syu'bah menceritakan tentang apa? Tentang perkataan ataupun tentang kisah yang dialami oleh Abu Darda. Apa yang diucapkan oleh Syu'bah? Beliau mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi siapa? Abu Darda. Jelas? Mendatanginya maksudnya adalah mendatangi sahabat Abu Darda. Jadi ucapan an-rajulun atahu di sini bukanlah ucapan dari sahabat Abu Darda, tapi adalah ucapan dari Syu'bah. Jelas insyaallah. Baru kemudian laki-laki ini dia bilang inna limra'atan. Jelas insyaallah. Allah yubarik fiik. Kemudian hadis yang ke-335 insyaallah. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalatu bi manzilatil ummi. Khala. Jadi begini ya ikhwah. Jadi ada suatu ikatan kerabatan yang terjalin dari ayah dengan ataupun ayah ibu kita. Kalau mereka ini ayah ibu kita, misalnya ibu kita memiliki seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan disebut sebagai khala. Kalau ayah kita memiliki saudara perempuan, maka disebut sebagai ammah. Insyaallah ya. Kalau ibu kita memiliki saudara laki-laki, maka disebut khal. Kalau ayah kita punya saudara laki-laki, maka disebut am. Insyaallah ya, perbedaannya. Kita perhatikan. Di sini Muhammad SAW beliau mengatakan al-khalat manzilatil Khala berarti adalah saudara perempuan dari istri ataupun dari ibu kita. Saudara perempuan dari ibu kita disebut sebagai khala. Khala ini dia adalah menempati posisi ibu. Sebelum kita bahaskan tentang hukum ini ya ikhwah, ini ada lumayan kisah tentang masalah hal ini. Di bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW beliau saat itu pengen melaksanakan suatu umrah di tahun 6 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah itu rencana beliau. Ternyata setelah sampai ke Mekah, pinggiran Mekah, di sana mereka dihentikan oleh pasukan orang-orang Quraisy, nggak boleh untuk masuk ke sana. Sehingga kemudian setelah ada negosiasi terjadilah tentang perjanjian Hudaybiyah yang secara lahiriahnya merugikan umat Islam. Tetapi setelah nanti Fathu Makkah baru merasakan bahwa hikmah dari perjanjian Hudaybiyah sangat kembali kebaikannya kepada kaum muslimin. Tayyib. Ini saat sudah terjadi suatu perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka perintah ataupun nyuruh pasukan kaum muslimin yang bersama Nabi Muhammad SAW untuk balik di tahun depannya. Di tahun depannya berarti tahun 7 Hijriah. Ini nanti saat Nabi Muhammad beliau pulang ke Madinah lagi, kemudian balik di tahun ke-7 Hijriah untuk melaksanakan umrah, maka umrahnya disebut sebagai umratul qada. Umrahnya disebut sebagai umrah qada. Di antara kejadiannya ini ya ikhwah, setelah Nabi Muhammad beliau balik dari Mekah menuju Madinah untuk pulang, di antara kejadiannya adalah beliau ini dibersamai oleh seorang anak perempuan yang bernama Umamah. Anak perempuan ini dia manggil ya ammi, ya ammu, paman, manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ini anak perempuan diambil lalu diserahkan kepada Fatimah. Dunaki, kata beliau, dunaki bibnati ammiki. Ente urus ini anak dari pamanmu, anak dari paman-pamanmu. Ini anak perempuan siapa? Anak perempuan dari Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Setelah sudah dipegang oleh Fatimah radhiyallahu anha, ini Fatimah tentunya adalah anak Nabi Muhammad SAW dan juga istri dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian tahu-tahu datang dua orang yang bernama Ja'far sama sahabat Zaid bin Haritsah.
Ini ngapain mereka? Mau ngerebut ini anak, dalam tanda kutip ya. Ngerebut untuk diapakan? Untuk dijadikan sebagai anak asuh mereka. Mereka ingin hak asuh diberikan kepada mereka. Tayyib, kemudian hujahnya apa? Ini Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ini adalah anak dari pamanku. Coba ya, Ana buatkan skema ini. Skema silsilah dari kejadian ini sebentar. Perhatikan. Ini kita mulai dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib beliau kan punya anak nih, diantaranya adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara anak laki-lakinya lagi adalah yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Tayyib. Abu Talib beliau punya anak yaitu Ali yang nanti ingin mendapatkan hak asuh dari anak ini. Kemudian adalah Ja'far, di antara anak dari Abu Talib. Ja'far. Tayyib. Di antara anak dari Abdul Muttalib lagi ini itu adalah Hamzah. Hamzah. Ada lagi nanti Safiyah. Termasuk nanti ada lagi adalah Abu Lahab. Kita cut sebagian saja ini yang berkaitan tentang kejadian kita saat ini. Hamzah ini beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma. Sebentar, ini menikah dengan Salma binti Umais. Yang nantinya punya anak perempuan yang bernama, anak perempuan yang saat ini kita kisahkan ini, yang bernama Umamah. Tapi perhatikan, ini Salma, beliau punya saudara perempuan yang bernama Asma binti Umais, yang nanti kedepannya beliau dinikahi oleh Ja'far. Kita perhatikan di sini. Ini sahabat Ali, beliau kenapa kok mau mengasuh ini Umamah? Karena ini Umamah adalah anak dari Hamzah, berarti adalah anak dari pamannya. Berarti antara Umamah sama sahabat Ali adalah sepupu, sepupu. Tayyib. Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu, beliau juga punya alasan yang sama. Loh, nggak bisa. Ini kan Umamah juga anak dari paman saya. Plus kita perhatikan ini, istri beliau adalah bibi dari Umamah. Istri siapa? Ja'far. Yang bernama Asma, ini adalah istri dari Ja'far ini. Asma binti Umais, istri dari Ja'far. Berarti antara Umamah sama Asma binti Umais, mereka adalah keponakan dengan bibinya. Jelas ya? Tayyib. Terus yang hubungan dengan Zaid apa? Tadi kan 3 orang nih yang berkepentingan dengan anak perempuan. Yang pertama adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Ja'far radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innaha ibnatu akhi." Ini Umamah itu adalah anak perempuan dari saudara laki-lakiku. Loh. Saat dibilang Zaid bin Haritsah, berarti beliau adalah anak dari Haritsah. Sedangkan yang Hamzah adalah bin Abdul Muttalib. Tapi kok ini sahabat Zaid bin Haritsah kok ngaku-ngaku sebagai saudara laki-laki dari Hamzah? Ini bagaimana? Perhatikan begini ya ikhwah. Ada 2 proses persaudaraan dalam Islam yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah qabla al-hijrah, yang kedua adalah ba'dal hijrah. Untuk yang qabla al-hijrah, yang sebelum hijrah, itu adalah persaudaraan sebagian di antara sahabat yang sama-sama kaum muhajirin, yang berasal dari Mekah, satunya orang kaya, satunya orang yang biasa.
mungkin budak ataupun mantan budak. Di antaranya adalah sahabat Zubair bin Awam. Beliau dipersaudarakan Nabi Muhammad dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini peristiwa sebelum beliau berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, biar nanti yang miskin dia jadi kaya. Karena kenapa? Awal-awal Islam di saat ada persaudaraan antara dua orang yang dipersaudarakan oleh Muhammad SAW, mereka berhak untuk saling mewarisi. Ini sebelum berhijrah dan sebelum ada larangan untuk saling mewarisi dari saudara angkat. Baik, di antara yang dipersaudarakan oleh Muhammad SAW sebelum beliau berhijrah adalah Hamzah sama Zaid. Hamzah sama Zaid. Ini kalau sudah dipersaudarakan, masya Allah, ikatannya benar-benar sebagaimana saudara kandung, bahkan berhak saling mewarisi. Sehingga sahabat Zaid bin Harits radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini Umamah adalah ibnatu akhi. Ini Umamah adalah anak dari saudara laki-lakiku. Berarti aku juga berhak untuk merawat ini anak. Berhak untuk merawat anak yang bernama Umamah. Kemudian berhubung ini 3 orang belum ada yang mau mengalah. Padahal perhatikan ya ikhwah, ini kan anak perempuan. Anak perempuan. Ternyata ada kecintaan dalam hati 3 orang ini untuk merawat si anak perempuan. Padahal kalau kita lihat, wa idza busyira hadum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ini orang-orang jahiliyah sebelum ada dakwah Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka mendengar ada seorang istri yang dia itulah melahirkan seorang perempuan, mukanya langsung menghitam, bencinya bukan main, ini mualunya bukan main. Sehingga kalau seandainya memungkinkan mereka akan dikubur hidup. Tetapi ternyata setelah ada dakwah Nabi Muhammad SAW, keadaan mereka berubah 180 derajat. Dari yang sebelumnya kaum perempuan yang dihina-hinakan atau mungkin diperjualbelikan ataupun mungkin yang dianggap sebagai awal makhluk yang sepele atau makhluk yang hina, dalam agama Islam dimuliakan. Yang sebelumnya mereka diremehkan karena mereka mungkin menjual harga diri mereka dalam keadaan terbuka. Ada syariat agama Islam untuk nutup mereka. Sehingga di saat sebagian di antara riwayat, ada sebagian di antara sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, walaupun hadis sebagian di antara ulama mendhaifkan, tapi kumpulnya berbagai riwayat, hadisnya menjadi hadis yang hasan, termasuk dari Hasan Al-Syarbani rahimahullah. Seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW, tidak menutup bagian rambutnya. Kemudian dinasihati Nabi Muhammad SAW, kalau seorang perempuan itu sudah datang haid, maka nggak boleh nampak kecuali bagian ini sama bagian ini. Tayyib. Berarti aturan Islam untuk muliakan kaum perempuan itu adalah nutup mereka. Kalau zaman-zaman kita saat ini ada orang yang ngajak-ngajak anak seorang tokoh, anak seorang kiai tidak berjilbab, berarti ngajak umat untuk menjauhi syariah agama Islam. Ini cukup berat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama mazhab 4 tidak ada terkecuali. Minimal muka sama telapak tangan saja yang diperbolehkan untuk dibuka. Bagian-bagian yang lainnya nggak ada tawar menawar. Baik. Berarti perempuan dalam syariah agama Islam sangat dimuliakan. Yang sebelumnya nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Ini di zaman-zaman jahiliyah. Ada agama Islam ternyata tetap mendapatkan hak warisan. Yang perempuan, yang ibu, ternyata dimuliakan dalam syariat agama Islam. Kebaktian seorang anak terhadap ibundanya ternyata bisa ngantar ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari kemuliaan atau pemuliaan agama Islam terhadap kaum ibu-ibu, terhadap kaum perempuan. Kemudian muncul ajakan untuk emansipasi dalam berbagai macam keadaan. Perempuan yang sudah baik-baik tertutup rapat kemudian diajak untuk terbuka. Yang sebelumnya dia menjaga dirinya kemudian diajak untuk bermedia sosial. Yang sebelumnya dia nggak mau untuk campur baur, diajak untuk campur baur laki-laki perempuan. Ini yang ada di zaman kita saat ini. Baik, kita perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini kan apa keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam tarbiyah para sahabat yang sebelumnya mereka punya adat untuk
untuk tidak menyukai atau meremehkan kaum perempuan. Ada agama Islam, kemudian kaum perempuan dimuliakan sampai dalam suatu tahap masalah pemberian hak asuh ini. Hak asuh diperebutkan oleh 3 orang ini, sahabat Zaid bin Harithah, sahabat Ja'far bin Thalib, sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berhubung mereka ngotot, tentunya ini kan termasuk nanti ini begini ya, ikhwah. Ini kan peristiwanya. Ini kenapa kok diperebutkan, mana orang tuanya? Sahabat Hamzah sudah meninggal di tahun ketiga Hijriah di saat perang Uhud. Di saat perang berarti ini anak yatim. Berarti ini anak yatim, sehingga diperebutkan. Di samping ataupun satu sisi ada suatu ikatan kerabatan, di sisi yang lainnya mereka pengen mendapatkan suatu pahala. Ana wa kafil yatimi kahatain, atau kama qala wasallam. Ana dan juga orang yang nyantuni anak yatim sebagaimana 2 jari ini saat nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Muhammad dan orang-orang yang nyantuni anak yatim, sehingga para sahabat ini di saat ada suatu kemungkinan untuk perhatikan anak yatim akan diambil, apalagi ini adalah ada ikatan kekerabatan. Masya Allah. Baik, kita perhatikan ya ikhwah. Akhirnya 3 orang ini menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok menghadap Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada yang bisa memberikan suatu keputusan di saat Nabi Muhammad beliau masih hidup kecuali langsung menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, al-khalatu bimanzilatil ummi. Khalah itu menempati posisi ibunda. Khalah atau bibi dari jalur ibu kita adalah menempati posisi ibunda. Sekarang perhatikan ya ikhwah. Ini anak adalah anak dari Hamzah yang punya istri bernama Salma. Salma punya saudara perempuan yang bernama Asma. Berarti Asma adalah khalahnya Umamah. Berarti yang berhak siapa ya? Asma ini. Berarti ini si anak diserang kepada siapa? Diserahkan kepada Ja'far ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kita perhatikan ya ikhwah. Berarti kalau misalnya ayah dari anak perempuan ini punya saudara perempuan juga, apakah dia berhak? Tidak berhak. Karena kenapa? Kita perhatikan di sini Safiyah putrinya Abdul Muttalib adalah saudara dari Hamzah, saudara perempuan dari Hamzah, saudara kandung. Berarti bibi dari jalur ayah dari seorang anak perempuan yang bernama Umamah. Ternyata Nabi Muhammad beliau tidak memberikan suatu hak asuh kepada Safiyah. Kalau Safiyah berarti ini statusnya adalah sebagai ammah, sebagai ammah. Kalau yang Asma sebagai khalah. Jelas insyaallah nggih. Berarti ini yang bisa menjadi suatu patokan dalam hukum fikih. Ini termasuk hal yang jarang yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jarang dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah hukum fikih. Walaupun sebagiannya ada, memang sebagiannya ada. Di dalam hal ini ada masalah hukum fikih yang menyangkut masalah hak asuh dari Umamah binti Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sisi yang lainnya ada dari sisi akhlak. Kan ini Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Kalau kita punya masalah dari segi akhlak, kita ngaji mengulik-ngulik, mendengar penjelasan para ulama tentang kitab Riyadhus Shalihin, biar nanti kalau seandainya ganasnya akhlak kita bisa diperhalus. Kalau ada dari segi hukum-hukum, dari segi ibadah-ibadah luar, sholat, zakat, puasa ataupun yang lainnya, maka kita perlu mengkaji masalah hukum-hukum fikih. Kalau ada masalah dalam masalah akidah, maka kita perlu mencari pembahasan masalah akidah. Ini di antara hadis ini, di antara pembahasan yang sangat unik, karena pada umumnya kita Riyadhus Shalihin membahas masalah akhlak. Tapi ternyata di sini ada pembahasan masalah hukum fikih. Saat ditanya bagaimanakah nanti ataupun misalnya bagaimanakah hukumnya ataupun siapa yang lebih berhak untuk ngasuh seorang anak yatim di saat ibunya meninggal, maka jawabannya adalah apakah si anak yatim ini dia punya bibi dari jalur ibu? Kalau punya, dia yang lebih berhak.
untuk merawat si anak yatimnya. Ini dari hukum fikihnya. Terus dari sisi hukum ataupun dari sisi akhlaknya masalah apa? Ini perhatikan ya ikhwah, ini bab tentang masalah birrul walidain. Masalah birrul walidain ataupun berbakti pada orang tua dan juga tentang bahasa silaturahim. Sebagian di antara sahabat mendatangi Muhammad sama hadis yang sahih. Ya Rasulullah, asabtu dzamban 'azima. Ya Rasulullah, ana punya dosa besar. Apakah ada penebus dosa? Kemudian Muhammad beliau nanya, apakah ibunda masih hidup? La, insyaallah sudah meninggal. Apakah dia punya saudara perempuan? Dijawab, iya. Punya saudara perempuan. Fabirraha, kata Muhammad SAW. Engkau berbakti pada bibi tersebut. Berarti ini, kenapa hadis ini yang secara lahiriahnya ada pembahasan masalah hukum fikih juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dimasukkan dalam pembahasan birrul walidain. Berarti ya ikhwah sekalian, di saat kita merasa bahwa kita punya dosa besar, di antara hal yang bisa kita gunakan untuk menebusnya adalah berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, berbakti sama ibunda. Berbakti sama ibunda, kalau sudah menjadi anak yang berbakti, ternyata bisa menghapuskan dosa besar. Maka sangat logis kalau seandainya ada dosa durhaka seorang anak terhadap orang tuanya, khususnya terhadap ibundanya, dimasukkan dalam kategori dosa besar. Bakti bisa menghapuskan dosa kecil, bisa menghapuskan dosa besar, ya benar, berbakti bisa menghapuskan dosa besar. Di saat durhaka menyebabkan dosa besar, suatu hal yang sangat logis. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, berarti ini pembahasan adalah pembahasan tentang birrul walidain. Kalau ibunda kita sudah meninggal, jangan sampai lupa ada hak yang perlu untuk kita tunaikan, kita hormati, kita bakti kepada seorang tersebut. Siapa? Adalah bibi kita dari jalur ibu. Walaupun toh dari jalur ayah juga perlu untuk kita hormati, tetapi saat perlu untuk dibuat strata semacam ini, tingkatan, maka bibi dari jalur ibu dia menempati posisi yang atas, baru kemudian bibi dari jalur ayah kita. Berarti kita hormati, berarti kita untuk menyambung tali satu rahim dengan mereka, sehingga juga di saat nanti misalnya yang punya hak asuh itu adalah bibi, nanti dia akan memperlakukan keponakan tersebut secara baik-baik, yang dia juga berusaha untuk menjadi ibunda dari anak yang meninggal oleh saudara perempuannya ini. Mungkin cukup sekian ya ikhwah. Berat begini, ini Ana yakin setiap pertemuan itu banyak pertanyaan. Waktu nggak cukup. Kalau nanti ada suatu pertanyaan yang ingin diajukan, kirim secara pribadi ke nomor Ana tentang materi yang kita sampaikan insyaallah. Sehingga ada mungkin permasalahan yang mungkin pengen disampaikan dan waktu nggak memungkinkan, sehingga nanti tetap bisa untuk menanyakan dan semoga bisa untuk mencari jawabannya insyaallah. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah, dan semoga Allah berkahi usaha kita semua, dan semoga Allah berikan kemanfaatan, keberkahan dalam ilmu yang kita miliki insyaallah ya rabbal alamin. Suatu ilmu yang mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah SWT insyaallah ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.